Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1, komposisi fungsi dan fungsi inverse. Kita fokuskan pada materi fungsi inverse pada eksplorasi 1.7. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 37 sampai 38 untuk siswa kelas 11 SMA SMK. Masalah berikut ini akan membantu kalian memahami syarat sebuah fungsi untuk memiliki inverse. Sebuah mobil melaju di jalan raya. Kecepatan tiap menit diukur dan dicatat dalam tabel di bawah ini. Ini adalah kolom waktu dan ini adalah kecepatan mobil. Dari data pada tabel 1.3, jawablah pertanyaan berikut. Apakah data waktu dan kecepatan membentuk relasi? Jika iya, apakah relasi itu adalah fungsi? Data waktu dan kecepatan membentuk relasi. Relasi adalah fungsi. Relasi itu adalah dipetakan 1 ke 100, 2 ke 180, 3 ke 193, dan seterusnya sampai 10 ke 166. Sehingga daerah domain mempunyai pasangan di kodomain. Nomor 2, plot data dengan waktu sumbu X dan waktu dengan sumbu Y adalah kecepatan. Ini adalah grafiknya, kecepatan terhadap waktu. Yang di bawah adalah kolom waktu, sedangkan yang vertikal adalah kecepatannya. Sekarang kalian tentukan inverse relasi dari pernyataan nomor 1. Inverse relasi dilakukan dengan menukar masukan menjadi keluaran dan keluaran menjadi masukan. Misalkan seperti ini, waktu adalah masukan, sedangkan kecepatan adalah keluaran. Kalau inverse-nya maka dibalik. Yang keluaran di depan, sedangkan masukan ada di belakang. Sehingga masukannya adalah kecepatan dan keluarannya sekarang menjadi waktu. Nomor 4. Dari definisi fungsi yang kalian pelajari, apakah inverse relasi pada pernyataan nomor 3 adalah fungsi? Jelaskan alasanmu. Relasi inverse bukan merupakan fungsi, karena ada dua anggota domain yang sama menghasilkan ring yang berbeda. Yang sama di sini adalah 180, yang memiliki pasangan 2 dan 5, sehingga inverse-nya ini adalah bukan fungsi. Nomor 5, apabila pada menit ke-5 kecepatan dirubah menjadi 182 meter per menit, apakah relasi antara waktu dan kecepatan merupakan relasi surjektif dan injektif? Misalkan yang kelima ini dirubah menjadi 182, sehingga menjadi relasi. Relasinya menjadi surjektif dan injektif. Karena di dalam domainnya tidak ada yang sama setelah dirubah menjadi 182. Nomor 6, dengan perubahan ini apakah inverse relasi adalah fungsi? Jika iya, apakah fungsi injektif dan surjektif dalam kurung bijektif? Ya, relasi asli membentuk fungsi bijektif, sehingga inverse relasi merupakan suatu fungsi. Tahukah kamu, misalkan f dan g adalah fungsi. Jika f bundaran g x sama dengan x dan g bundaran f x sama dengan x, maka g adalah fungsi inverse dari f dan f adalah fungsi inverse dari g. Misalkan fx-nya adalah x ditambah 5, sedangkan fungsi gx adalah X dikurangi 5. Kita cari F bundaran Gx. F bundaran G X. F Gx-nya adalah X dikurangi 5. Ini kita substitusi ke fungsi F, sehingga menjadi X dikurangi 5 ditambah 5. Ini sama dengan 0, maka sama dengan X. Kalau G bundaran F, G bundaran Fx, itu sama dengan Gfx. Sama dengan Gfx-nya X ditambah 5. Kita substitusi ke G-nya, sehingga menjadi
X ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan X. Dan kita akan mencari fungsi inverse dari f. F, X sama dengan X ditambah 5. Kita akan mencari fungsi inverse-nya. Fx ini kita rubah menjadi Y sama dengan X ditambah 5. 5 dipindah ke ruas sebelah menjadi Y dikurangi 5 sama dengan X. Atau X sama dengan Y dikurangi 5. X ini kita rubah menjadi F inverse dari X. Y kita rubah menjadi X dikurangi 5. Kalau kita perhatikan, X dikurangi 5 ini sama dengan fungsi Gx. Sehingga G adalah fungsi inverse dari F dan F fungsi inverse dari G. Ayo berpikir kritis. Setujukah kalian bahwa konversi satuan merupakan fungsi yang mempunyai inverse? Tidak. Jelaskan jawaban kalian. Misalkan 1 meter, kita konversi ke kilometer. Kita perhatikan di sini 1, 2, 3, berarti 1/1000 kilometer. Kalau 1 meter kita konversi ke hektometer, maka naik 1, 2, berarti 1/100. Kalau 1 meter ke sentimeter, 1, 2, berarti menjadi 100 cm. Misalkan ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B-nya. Berdasarkan definisi fungsi yang mempunyai fungsi inverse harus bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Fungsi bijektif disebut juga fungsi korespondensi satu-satu. Karena elemen domain dan kodomain semuanya berelasi satu-satu. Sedangkan pada konversi satuan ini tidak berkorespondensi satu-satu. Karena 1 meter saja memiliki banyak konversi. Sehingga konversi satuan merupakan fungsi yang tidak mempunyai inverse. Contoh konversi satuan ini, tentukan domainnya. Domainnya misalkan adalah 1 meter. Sedangkan ringnya pada contoh ini bisa 1/1000 kilometer, 1/100 hektometer, dan 100 cm. Demikian materi fungsi inverse eksplorasi 1.7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.